kita lakukan dengan ikhlas itu menjadi penerang kita di alam kubur. Mana ibadah? Ada ibadah yang wajib, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Wajib ain seperti sholat 5 waktu, seperti menuntut ilmu. Wajib kifayah seperti melaksanakan sholat berjamaah itu fardu kifayah, atau memandikan jenazah, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan daripada jenazah. Itu merupakan fardu kifayah yang bila kita kerjakan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ia mengerjakan sholat atau menyolatkan jenazah, maka mendapatkan pahala 1 qiraat. Siapa yang menyaksikan jenazah kemudian menyolatkannya dan mengantarkannya ke tempat penguburannya, maka mendapatkan pahala 2 qiraat. Kalau hanya menyolatkan dapat 1 qiraat. Kalau ikut dengan pengantaran jenazah sampai masuk ke liang lahat, maka mendapatkan 2 qiraat. Para sahabat bertanya, apakah 1 qiraat itu? 1 qiraat itu pahala yang sebesar gunung Uhud, gunung yang sangat besar. Jadi kalau kita mengerjakan daripada 2 fardu kifayah tersebut, mendapatkan pahala 2 qiraat sebesar 2 gunung Uhud. Itu yang pertama tadi. Yang menjadi penerang dalam kubur adalah ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, maka akan terang kubur kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita durhaka, membantah, membangkang kepada kedua orang tua, maka akan gelap kita di alam kubur. Yang ketiga, wasilaturahim, menjaga tali silaturahim, menjaga kekeluargaan, menjaga persaudaraan. Seperti halnya kita malam hari ini. Ini bagus untuk bekal kita di alam kubur. Semakin banyak kita menyambung silaturahim, maka semakin terang daripada di alam kubur kita. Kemudian yang keempat adalah tidak menghabiskan umur untuk kemaksiatan. Tidak menghabiskan umur untuk kemaksiatan, artinya setiap umurnya selama hidupnya itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat maka kubur kita akan menjadi terang, dan dengan kemaksiatan maka kubur kita menjadi gelap gulita. Kemudian yang kelima yaitu tidak menuruti hawa nafsu. Ini yang paling berat, yang paling susah daripada jihad, perang melawan Israel. Lebih berat juga perang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka itulah jihad yang paling besar dikatakan oleh Nabi, ialah jihad memerangi hawa nafsu. Kemudian yang keenam adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai, tetapi dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi penerang di kubur kita. Kemudian yang terakhir yaitu memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa dan lain sebagainya. Dengan baca Quran juga kita zikir. Yang penting selama kita mengingat Allah, maka kita termasuk orang yang berzikir.
Jadi kesimpulannya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 amalan, 7 perkara yang menjadi penerang di alam kubur. Yang pertama, ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Yang kedua, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang ketiga, menjaga kerukunan atau menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat, tidak menghabiskan umur dalam kemaksiatan. Yang kelima, tidak menuruti hawa nafsu. Yang keenam, sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan yang terakhir ialah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, menjadikan motivasi kita untuk terus semangat meningkatkan amal ibadah kita untuk bekal menuju alam kubur kita. Amin. Apa yang kami sampaikan benar dari Allah, kalau ada salah dari kebaikan kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan pada Ustaz Dermawan telah menyampaikan tausiah pada kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Kita semua semoga kita mendapat pahala. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Muhammad untuk menyampaikan kata-kata kepada kita yang hadir. Kepada Pak Muhammad. Kesini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua RW 02 yang kami hormati, Bapak Imam Masjid Pegawai Syarat Masjid Salatul Insan yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat,